Hai, jumpa lagi denganku di Gunung Padang. Sebelum kita meneruskan bahasan selanjutnya yang semakin menarik, saya ingin membuat 2 disclaimer terlebih dulu, agar tidak gagal paham dalam mengikutinya. Okey, jadi ketika ada yang bertanya, kenapa topiknya spiritual Jawa, namun yang dibahas malahan kitab suci agama-agama, kok bukan kitab spiritual Jawa sendiri? Nah, untuk itulah perlunya dibuat disclaimer. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Disclaimer yang pertama adalah, bahwasanya terdapat banyak aliran dalam spiritual Jawa itu sendiri yang kebanyakan darinya memanglah membahas tentang kejawaan, baik berupa seni, tari, gamelan, ukir, batik, pembuatan senjata seperti keris, tombak dan sebagainya, bahasa dan aksara, adat istiadat maupun spiritual itu sendiri yang berasal dari berbagai sumber. Ada yang bersumberkan resmi dari Keraton Ngayogyakarta maupun Solo, ada pula dari kitab-kitab warisan leluhur maupun guru-gurunya, para wali, ada pula inspirasi dari wangsit, maupun pengetahuan dari manusia titisan dan sebagainya. Namun demikian amatlah jarang, aliran spiritual Jawa yang membahas tentang berbagai kitab suci agama-agama. Kebanyakan hanya satu kitab suci yang dibahas, misal spiritual terkait agama Islam, mereka membahas kitab suci Al-Quran, spiritual terkait agama Katolik, membahas Alkitab dan Injil, spiritual terkait agama Hindu membahas kitab suci Weda dan seterusnya. Jadi aliran spiritual Jawa yang membahas kitab suci agama, biasanya karena terkait dengan agama penghayatnya dan bukan karena keterkaitan dengan ajaran Jawa itu sendiri. Yakni seolah-olah ajaran Jawa memang eksklusif terpisah dari ajaran agama-agama tersebut, yakni tidak diketemukannya benang merah antara ajaran Jawa dengan ajaran agama-agama tersebut. Hal ini dapatlah dimaklumi, oleh sebab ajaran agama-agama tersebut memanglah tidak berasal dari Jawa, misal agama Islam dari Arab, Kristen baik Katolik maupun Protestan dari Yerusalem di Timur Tengah, Hindu dan Buddha dari India dan sebagainya. Sehingga akan sulit diketemukan benang merah ajaran Jawa di dalam kitab suci agama-agama tersebut. Yaitu berbeda dengan bahasan kita, sebab kita telah menemukan benang merah ajaran Jawa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya di kitab Mazmur Daud yang pada perikop 110 ayat 1 ditemukan ajaran spiritual Gusti, yakni sebagai tuannya Raja Daud. Kemudian terdapatnya persembahan sajen, dupa dan wangi-wangian sebagaimana ajaran Musa dalam Taurat, meskipun terdapat pula pada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto dan sebagainya. Namun terdapat satu hal yang meyakinkan bahwasanya ajaran Jawa adalah selaku pewaris ajaran Raja Sulaiman atau Salomo dari Yehuda. Yakni sebagai satu-satunya pengesah atau pengkonfirmasi di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Injil dan Al-Quran yang secara nyata tidak ditemukan di daerah lain, baik India, Cina, Jepang, Afrika, Eropa maupun Timur Tengah, Arab, Yerusalem dan sebagainya. Yaitu tentang kisah Ratu Saba atau Sheba yang mewarisi ajaran hikmat Salomo. Hal tersebut dapat kita temukan misal 1. Pada Alkitab Perjanjian Lama 2 Tawarik 9 ayat 1, 2 dan 12. Ayat tersebut membuktikan bahwasanya Ratu Sheba telah belajar dan mewarisi segala ajaran Salomo sebagaimana yang ia tanyakan. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Belum lagi ayat tentang rempah-rempah, emas dari Ofir serta kayu cendana yang kesemuanya melimpah ruah di Nusantara, di mana sisa-sisanya masih dapat kita saksikan bukti-buktinya hingga hari ini. 2. Injil Perjanjian Baru Matius 12 ayat 42 dan Lukas 11 ayat 31, Yesus mengatakan tentang kebangkitan ratu dari selatan yang datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Banyak yang menafsirkan, bahwasanya ratu dari selatan yang dimaksud oleh Yesus pada ayat-ayat tersebut adalah sebagai Ratu Sheba atau Saba. Namun di manakah sebenarnya keberadaan kerajaan Sheba atau Saba tersebut berada? Tidak ada satupun yang dapat menjawabnya dengan pasti. Ada yang bilang di Ethiopia Afrika, ada pula yang berpendapat di Yaman Selatan. Anehnya,
Di sini Yesus menggunakan istilah Ratu dari Selatan, dan mengapa tidak digunakan langsung istilah Ratu Sheba? Apakah Yesus juga sedang bermain teka-teki? Jadi apa hubungan antara istilah nama Ratu Sheba yang dalam Alkitab dikisahkan memanglah datang ke Yerusalem untuk mendengar hikmat Salomo dengan istilah Ratu dari Selatan yang diberitakan oleh Yesus? Lantas kenapa secara kebetulan juga, selepas zaman Majapahit, bangkitlah Ratu Laut Selatan di Jawa yang bersifat spiritual atau gaib dan membantu pendirian kerajaan Mataram Islam oleh Sutawijaya? 3. Al-Quran Surah An-Naml 27 ayat 44. لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Di situ dengan jelas dikatakan bahwasanya Ratu Saba yang dikenal sebagai Bilqis berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Artinya Ratu Saba menganut agama atau spiritual yang sama dengan Raja Sulaiman, yaitu mewarisi spiritual Yehuda. Jadi satu-satunya orang di luar kaum Bani Israel yang mewarisi spiritual Yehuda adalah Ratu Saba tersebut. Meski rumor mengatakan Ratu Saba dinikahi oleh Raja Salomo dan memiliki keturunan, namun kitab-kitab suci tidaklah dikisahkan atau tidak ada, sehingga secara pasti Ratu Saba hanyalah mewarisi spiritualnya saja dan bukan mewarisi atau melahirkan keturunan Yehuda dari Raja Salomo. Sehingga penggunaan istilah Ratu dari Selatan oleh nubuatan Yesus memanglah terjadi sebagai Ratu Laut Selatan yang hanya ada satu-satunya di dunia ini, yakni di Jawa. Meski demikian, memang kita tidak dapat memastikan apakah yang dimaksud selaku Ratu Laut Selatan tersebut adalah sebagai Ratu Saba, oleh sebab hal tersebut bersifat spiritual atau gaib. Bisa jadi Ratu Laut Selatan hanyalah salah satu keturunan dari Ratu Saba yang mewarisi spiritual Yehuda, di mana kerajaan Saba terletak di daerah Wanasaba, Jawa Tengah. Dengan kata lain, Ratu Saba adalah selaku penduduk suku Jawa. Sehingga itulah sebagai disclaimer pertama, yaitu spiritual Jawa selaku penerus spiritual Yehuda dari Ratu Saba yang diwarisi dari Raja Sulaiman. Insya Allah, lain kali kita akan membahas perihal Ratu Sheba ini. Maka di sini kita tidaklah membahas kitab-kitab Jawa, mungkin hanya sedikit saja apabila diperlukan. Sebab kitab-kitab Jawa belum diakui kesahihan keberadaannya oleh kitab-kitab suci agama-agama. Justru yang kita bahas adalah kitab-kitab suci agama-agama tersebut yang berkaitan atau relevan dengan spiritual Yehuda. Agar kita selaku orang Jawa maupun Nusantara dapat terbuka pemahamannya, bahwasanya spiritual Jawa ternyata ada benang merahnya dengan kitab suci agama, khususnya dengan Alkitab Perjanjian Lama, yakni kisah Raja-Raja Yehuda, terutama Raja Daud dan Salomo. Sehingga dunia bisa menerima keberadaan spiritual Jawa yang sejajar dengan agama-agama itu sendiri, oleh sebab terbukti selaku penerus spiritual Yehuda. Disclaimer kedua adalah bahwasanya meski selaku penerus spiritual Yehuda, namun kaum Jawa itu sendiri bukanlah kaum Yahudi sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab-kitab agama-agama, baik Taurat, Injil maupun Al-Quran. Di mana meski dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan, namun Bani Israel dikenal sebagai umat yang tegar tengkuk, pembunuh para nabi dan bahkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 78. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Telah dilaknat dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Hal ini jugalah didasarkan pada pengetahuan yang berlaku hingga sekarang, bahwasanya kaum Yehuda dan Yerusalem adalah terletak di Timur Tengah dan bukan di Pulau Jawa. Maka amatlah jauh apabila suku Jawa dikatakan sebagai suku Yahudi atau Yehuda. Meski sebagai penerus spiritual Yehuda dari Ratu Saba, namun jugalah belum diketemukan bukti terdapatnya keturunan Raja Sulaiman melalui Ratu Sheba. Terkecuali pada suatu saat diketemukan bukti baru, bahwasanya suku Jawa merupakan suku Yehuda dari keturunan Raja Sulaiman yang menikahi Ratu Sheba, hal ini tentunya akan menjadi sejarah baru. Sehingga menurut pemahaman spiritual di sini, Ratu Sheba adalah seorang ratu dari tanah Jawa, alias wilayah Sheba atau Saba terletak di Pulau Jawa, yaitu Wanasaba. Dan Ratu Laut Selatan adalah sebagai ratu dari selatan yang dimaksud oleh Yesus selaku penerus spiritual atau hikmat Raja Salomo atau Sulaiman di luar wilayah Bani Israel atau suku Yehuda. Dan hal ini akan menjadi berbeda lagi,
Apabila diketemukan bukti baru bahwasanya wilayah atau daerah yang bernama Sheba tersebut ternyata berada di dalam atau sekitaran wilayah Yehuda. Sebab Alkitab mencatat nama Sheba selain sebagai nama tempat jugalah menjadi nama orang. Selaku nama orang, Alkitab menyebut Sheba sebagai 1. Salah satu anak Raema dari keturunan Kus bin Ham bin Nuh, Kejadian 10 ayat 7. 2. Salah satu anak Yoktan dari keturunan Arpasad bin Sem bin Nuh, Kejadian 10 ayat 28. 3. Salah satu anak Yoksan bin Abraham dari gundiknya yang bernama Ketura, 1 Tawaris 1 ayat 32. 4. Salah satu keturunan Bani Gad bin Yakub, 1 Tawarikh 5 ayat 13. Selaku nama tempat, Alkitab menyebut Sheba sebagai 1. Nama sumur di kota Bersheba, Kejadian 26 ayat 33. 2. Nama negeri yang rajanya membawa persembahan dan upeti kepada Salomo, Mazmur 72 ayat 10, dan nama emas, ayat 15. 3. Nama daerah yang disandingkan dengan Mesir dan Ethiopia, Yesaya 43 ayat 3 dan Yesaya 45 ayat 14. 4. Daerah penghasil kemenyan, Yeremia 6 ayat 20. 5. Suatu bangsa yang jauh, Yul 3 ayat 8. 6. Daerah di tengah-tengah Bani Yehuda yang diambil oleh suku Simeon karena bagian Yehuda terlalu besar, Yosua 19 ayat 1-9. 7. Daerah penghasil emas dan kemenyan, Yesaya 60 ayat 6. 8. Pedagang Sheba berdagang rempah-rempah dengan Tirus, Yehezkiel 27 ayat 22. 9. Nama negeri yang ratunya datang ke Yerusalem untuk mendengar hikmat Salomo, 1 Raja-Raja 10 ayat 2. Kemudian contoh nama orang, Sheba dan Dedan anak Yoksan bin Abraham, yang menjadi nama tempat negeri, disebutkan dalam Yehezkiel 38 ayat 13. Maka Sheba selaku nama orang, setidaknya sebagai nama cucu keturunan Abraham dari gundiknya yang tidak dibahas kembali di dalam Injil maupun Al-Quran. Meski nama Sheba tetaplah menjadi misteri, namun penggunaan frasa kata dari laut ke laut dan ujung bumi pada Mazmur 72 ayat 8, dengan perkataan Yesus tentang ratu dari selatan yang bangkit dari ujung bumi, dapatlah diperhitungkan bahwasanya ratu dari selatan adalah sebagai ratu laut selatan. Mitos lain menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah berkunjung ke Nusantara dan konon memiliki istana di Pulau Jawa yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa hubungan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis berlanjut di tanah Jawa dengan berbagai jejak yang masih tersisa dalam budaya lokal. Beberapa cerita menyebut bahwa makhluk gaib seperti jin turut serta dalam pembangunan beberapa situs kuno di Jawa, yang mana hal ini dianggap memiliki keterkaitan dengan perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Legenda lain di beberapa daerah di Jawa menyebutkan bahwa Ratu Balkis meninggalkan warisan berupa ilmu kesaktian dan tata kelola kerajaan yang bijaksana, yang diadopsi oleh raja-raja Jawa dalam sistem pemerintahan mereka. Bahkan ada cerita bahwa candi-candi di Jawa memiliki keterkaitan dengan peradaban yang dipimpin oleh Ratu Balkis dan pengaruh Nabi Sulaiman. Beberapa ritual tradisional yang masih dilakukan hingga kini diyakini sebagai bagian dari warisan ilmu yang diturunkan sejak zaman Ratu Balkis. Dalam mitologi Jawa, sosok mistis lain yang sering dikaitkan dengan kejayaan kerajaan masa lalu adalah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Beberapa kepercayaan menyebut bahwa Nyi Roro Kidul adalah titisan atau penerus spiritual dari Ratu Balkis yang memiliki hubungan mistis dengan lautan dan dunia gaib. Konon, istana Nyi Roro Kidul yang dipercaya berada di Laut Selatan merupakan bagian dari kerajaan yang dahulu dipimpin oleh Ratu Balkis, di mana para jin yang melayani Nabi Sulaiman konon juga berdiam di dalamnya. Mitos ini semakin kuat dengan adanya ritual-ritual persembahan yang dilakukan di pantai selatan, yang diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap sang ratu laut. Beberapa orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kemampuan luar biasa yang diwarisi dari Ratu Balkis, termasuk kecantikannya yang abadi dan kekuasaannya atas alam gaib di perairan selatan Jawa.
Meski negeri Sheba atau Saba ini masihlah misterius, namun janganlah memudarkan keyakinan kita terhadap spiritual Jawa selaku penerus spiritual Yehuda dan tetap semangat dalam membahas kitab-kitab suci. Look into my eyes, it's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide.